Assalamualaikum Pak Taufik, lagi Ya, sibuk nggak silakan Pak? Pak. Waalaikumsalam Pak Tahul. Nggak sibuk, nggak apa-apa, masalah. Nggak masalah Pak Tahul. Oh ya. Terima kasih Pak AA. Gimana kabar Pak Taufik? Sehat. Pak Tahul gimana kabar? Ya lagi ginilah Pak. Puasanya lagi. Sepertinya wajahnya kayaknya lesu banget nih Pak. Kenapa? Iya Pak Taufik, lagi capek dan banyak pikiran nih Pak Taufik. Kalau boleh sih minta waktunya sebentar buat ngobrol-ngobrol Pak Taufik. Apa ada waktu Pak Taufik? Siap. Ada Pak, tenang aja. Buat Bapak apa sih yang nggak Pak? Ada Pak, tenang aja. Kira-kira apa nih Pak yang mau disampaikan Pak? Ya, terima kasih Pak Taufik. Ya, sebenarnya sih yang ingin saya obrolin ya ke Pak Taufik, sekarang dalam keadaan saya nih Pak. Saya kebetulan di sekolah selain jadi guru ya Pak, saya kebetulan juga menjadi bendahara barang. Ditambah lagi sekarang saya ikut program CGP. Jadi setiap hari saya seperti dikejar-kejar tugas Pak dan juga kerjaan. Kerjaan yang satu belum selesai, udah ada kerjaan yang baru. Ataupun dengan tugas LMS Pak. Udah selesai tugas poin 1, muncul lagi tugas yang baru. Tidak ada selesai Pak rasanya. Oh gitu. Jadi yang dirasa Pak Tahul sekarang tuh kerjaannya bertumpuk-tumpuk gitu Pak ya? Iya, begitulah Pak rasanya. Jadi berasa lelah dan jenuh kalau gitu Pak. Oke. Jadi harapan Pak Tahul apa sih yang harapan Pak Tahul tuh dengan obrolan kita ini harapannya apa? Ya, saya berharap dan obrolan ini saya bisa menemukan apa yang harus saya lakukan agar bisa membagi waktu atau bisa mengurangi beban kerja yang sekarang saya rasa itu menumpuk sekali, Pak. Ya. Kalau menurut pengamatan Pak Tahul, apa yang menjadi hambatan yang membuat Pak Tahul dalam meraih tujuan? Jadi kalau yang cara siapa ya hambatannya tuh selama ini tuh terkadang saya itu bingung membagi waktunya Pak. Selalu bentrok ketika ada kerjaan yang bersamaan waktunya, baik itu kerjaan sebagai guru, bendahara barang ataupun CGP. Jadi dalam pengerjaan fokusnya itu terbagi, sehingga terkadang saya merasa hasilnya jadi kurang maksimal Pak. Misal nih, ketika saya ada jadwal mapel nih, kebetulan kan ada jam kosong. Saya udah rencana nih planning. Saat mapel saya akan mulai mengerjakan LMS nih, karena memang itu biasanya udah dekat-dekat deadline ya Pak ya. Tiba-tiba ada tugas dadakan dari kepala sekolah untuk mewakili rapat di Sudin atau setor laporan aset barang Pak. Mau tidak mau kan Pak, saya dahulukan tugas yang dadakan dan tugas LMS saya off dulu. Kalau kerja dibawa ke rumah terkadang anak istri saya Pak yang protes. Tapi juga kadang-kadang saya ngerjainnya malam Pak. Tapi ya itu resikonya kurang tidur Pak. Giliran besoknya di sekolahan ngajarnya jadi kurang semangat. Oke Pak Tahul. Menurut Pak Tahul nih, kira-kira solusi dari hambatan itu bagaimana Pak? Solusi hambatan itu seperti yang Bapak tahu. Kalau menurut saya sih Pak ya, solusi dari hambatan tadi itu ya sepertinya kita harus membuat jadwal kali ya Pak ya, untuk bisa memanage waktu supaya bisa berjalan semuanya. Dan menginformasikan terkait jadwal tugas dari LMS untuk kerjaan sekolah saya, selalu berusaha untuk menyelesaikan di saat pembelajaran selesai. Seperti kemarin ketika saya mengikuti rapat, di sela-sela rapat saya mengerjakan LMS, walau hanya sekedar baca. Karena saya berpikir semakin terus ditunda, maka akan semakin bertumpuk tugas yang belum terselesaikan, Pak. Mungkin itu, Pak. Ada strateginya, Pak? Ya, kalau strateginya mungkin yang saya lakukan yaitu saya akan melakukan komunikasi dengan kepala sekolah dan guru yang mengejar di kelas yang sama untuk berkolaborasi dan dalam kegiatan pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, Pak. Jadi saya memang harus kayaknya mungkin lebih terbuka ke kepala sekolah. Jadi ketika memang saya sekarang lagi ikut CGP gitu ya. Jadi mungkin saya harus ketika saya memang ada deadline atau memang ada tugas ya saya harus cerita. Jadi memang kegiatan yang lain mungkin bisa dibantu oleh operator atau bagaimana gitu Pak.
Kalau untuk tugas mengajar sih insya Allah masih kepegang semua sih Pak. Cuma itu yang jadi hambatan tugas di luar gurunya itu Pak. Yang kadang-kadang jadi bentrok sama tugas CGP Pak. Mungkin itu rencana strategi yang akan saya pakai Pak. Jadi saya butuh cerita ke kepala sekolah dan juga kolaborasi dengan ya operator dan juga guru Pak. Iya. Menurut Pak Tahul nih, kira-kira apa ukuran keberhasilan rencana aksi yang Bapak lakukan nanti? Kalau menurut saya ukuran keberhasilannya yaitu ketika saya bisa memanage waktu dengan baik dan bisa menyelesaikan semua pekerjaan pokok atau tugas-tugas yang lain sesuai jadwal dan menurut saya itu hasilnya maksimal Pak, tidak asal-asalan. Kira-kira kapan Pak bisa dilakukan seperti itu Pak? Ya kepinginnya sih mulai besok Pak. Jadi karena memang itu udah deadline, ada waktunya ya Pak ya untuk segera diperbaiki Pak. Kalau terus-terusan saya tunda-tunda, kayaknya ini, aduh, jadi setiap hari itu jadi berasa hidupnya itu gimana ya Pak ya? Gak ada semangatnya karena dikejar-kejar kerjaan terus rasanya gitu Pak. Jadi saya rencananya besok saya akan mulai nih untuk melakukan perubahan ini Pak. Oh, komitmen Bapak terhadap rencana aksi ini gimana? Komitmen yang saya lakukan itu saya itu harus segera melakukan kolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat serta tendik lah ya atau operator untuk ikut serta membantu saya mulai memanage waktu, misalnya ya dengan membuat catatan atau agenda Pak. Tapi agenda saya itu memang saya juga kasih tahu ke operator juga ke rekan sejawat gitu Pak. Jadi memang supaya nggak bentrok dan juga mereka saling memahami, mungkin bisa saling membantu Pak. Kira-kira nih Pak, siapa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen? Kalau menurut saya sih Pak, yang paling bisa gitu ya Pak, itu teman sejawat Pak. Maksudnya ini kan saya kelas 2A gitu ya Pak ya. Ya guru kelas 2B-nya Pak. Yaitu mungkin adalah kolaborasi yang sangat sesuai Pak untuk bisa menjaga komitmen saya Pak. Karena bisa saling mengingatkan dan juga memang kebetulan kan materi-materi kelas 2 bisa ya saling kolaborasi dan juga memang yang namanya rekan satu kelas gitu ya Pak, itu biasanya lebih dekat Pak. Lebih mudah untuk diajak kolaborasi. Baik Pak Tahul, sekarang bagaimana dengan tindak lanjut dari sisi coaching ini Pak? Untuk sekarang saya rasa sepertinya cukup Pak di sini Pak. Saya sekarang udah mulai mendapatkan gambaran apa yang harus saya lakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan Pak. Apabila nanti ketika aksi yang saya lakukan belum berhasil, saya akan sharing lagi ke Pak Taufik. Bagaimana Pak Taufik? Dengan masih mau mendengarkan keluh kesah saya nanti Pak Taufik kalau ini sampai rencananya nggak berhasil. Ya, siap demi tujuan pembelajaran Pak ya. Pokoknya semoga dengan hasil coaching kita ini bisa bermanfaat buat Bapak Tahul. Semoga ya sampai besok dengan komitmen Bapak yang Bapak ingin lancarkan untuk besok, semoga terlaksana Bapak. Ya, terima kasih Pak Taufik ya, atas waktunya dan juga mau ya membantu saya Pak untuk memecahkan permasalahan yang saya alami Pak. Ya semoga dengan ya obrolan ini dan juga doa dari Pak Taufik semoga segera terselesaikan Pak. Amin. Terima kasih Bapak. Yo, sama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Taufik.